Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal uqbah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Hadratal kurama anal a'izza wal ajilla. Katur kunjuk dumateng sedaya para alim ulama, rama yai, ibu nyai, sepuh bini sepuh, aji sepuh, guru-guru kita semuanya, para pembimbing, muassis, muassisah, keluarga besar Imamit On Air, nah khususon al-mukarram beliau rama yai Misbahus Sudur beserta keluarga, yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ingkang kita takzimi. Kepada segenap jajaran Dewan Asatidah, guru-guru kita semuanya, ingkang boten saged kawula sebat setunggal duka setunggal, ingkang tuhu kawula entosi sedaya barokah doanipun, wabil khusus kepada seluruh jajaran kepengurusan, Ibu Isna Hidayati dan juga seluruh jajaran Kabinet Fitri, yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kepada seluruh jajaran santriin, santriat, keluarga besar Imamit On Air dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mboten kata lumpen dumateng sedaya kandidat ingkang sampun maringaken visi misi saha sedaya niat hajatipun ingkang tansah kawula minulyakaken, wabil khusus Ibu Witiari beserta keluarga besar kelompok Cempaka, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, semonggo sareng-sareng muji syukur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pikantuk nikmat kesehatan, kesarasan, kesempatan, sehingga di tengah-tengah kesibukan kita malam hari ini kita bisa menghadiri acara pemilihan umum di Majelis Taklim Imamit On Air dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam moga-moga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita, yang sangat kita nantikan syafaatnya di dunia terlebih kelak di yaumil qiyamah. Melengkapi agenda acara kita di kesempatan malam hari ini, saya mengaturkan terima kasih telah diberikan waktu untuk kembali bersilaturahim, untuk menjumpai teman-temanku semuanya di Imamit On Air. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, meskipun musim dingin, mudah-mudahan semuanya tetap menjadi hangat di tengah-tengah keluarga besar Imamit On Air. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sejauh mana berharganya itu tergantung sejauh mana kita mengenalnya. Semakin kita kenal, maka itu semakin bernilai, itu semakin berharga. Semakin Anda kenal dengan Imamit On Air, maka Imamit On Air ini berharga di hati panjenengan semuanya. Begitu pula nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, semakin kita mengenal kesehatan kita, maka semakin bernilailah kesehatan itu dalam hidup kita. Orang tidak akan pernah bisa mensyukuri nikmat kalau dia tidak pernah kenal dengan nikmat yang telah diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin kenal maka semakin sayang. Nek jenengan kenal nikmat Gusti Allah sing sampun dipun paringaken dhateng jenengan, insyaallah jenengan semakin sayang. Diparingi nikmat sehat awake, gitu.
kok kenal sehat jenengan, alhamdulillah dengan sehat akhirnya saya bisa mencalonkan diri menjadi Ketua Majelis Taklim Iwamit On Air. Alhamdulillah karena sehat saya bisa ikut ngaji silaturahim di Iwamit On Air. Maka semakin kenal Anda akan semakin sayang dengan kesehatannya sehingga Anda akan berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Gimana? Maka dari itu ketika saat ini kita semuanya diberikan nikmat oleh Allah yang sangat luar biasa berupa majelis ilmu, majelis taklim, Iwamit On Air, maka semakin kita mengenal Iwamit On Air, tentunya kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dikaruniakan nikmat oleh Allah berupa majelis ilmu. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, derek dawuhipun Gusti Allah taala, bismillahirrahmanirrahim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, bifadlillah, atas anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, wa birahmatihi, dan dengan rahmat kasih sayangnya Allah, fabidzalika, maka dengan itu semuanya falyafrahu, bergembiralah, senengo, bungao, bahagialah. Jadi Allah memerintahkan kita untuk berbahagia, untuk bergembira, itu bukan karena kita punya uang banyak, bukan karena kita punya pangkat dan kedudukan, bukan karena kita punya pasangan yang cantik ataupun rupawan. Tapi Allah memerintahkan kita berbahagia melalui Kanjeng Nabi Muhammad niku karena bifadlillah wa birahmatihi. Kapan awake dhewe iku jek entuk rahmat olase Gusti Allah, masih mendapatkan anugerahnya Allah Subhanahu wa taala, maka cukup dengan dua hal inilah kita harus berbahagia. Kon seneng, Bu. Allah enggak merintah kita disuruh bahagia seneng ketika punya uang. Allah enggak merintah bahagia seneng ketika kita punya pangkat dan jabatan. Allah enggak memerintahkan kita bahagia seneng ketika kita dapat mengikut yang banyak, tapi Allah hanya memerintahkan kita fal yafrahu bidzalik ai bifadlillah wa birahmatihi. Bergembiralah, berbahagialah kalau kamu dapat anugerahnya Allah, kalau kamu dapat rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Nopo anugerah Gusti Allah? Apa kasih sayang Allah yang telah diberikan kepada kita? Siji, iman. Saya yakin wong Iwamit On Air iku iman kabeh dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih mboten ana sing gak iman, mboten enten. Wong sing iman uripe bakal aman, wong sing iman uripe bakal nyaman. Kalau kepengen hidup aman, kepengen hidup nyaman, maka harus beriman. Tandane wong iman itu gampang. Orang beriman itu tandanya orang yang menjamin rasa aman untuk orang lain. Iwamit On Air diarani wong iman kalau dia bisa mengamankan orang lain, mengamankan tetangganya, mengamankan sahabatnya, mengamankan orang yang ada di sekitarnya. Itu tandane wong beriman. Maka dikatakan orang mukmin. Wong mukmin iku wong sing maringi rasa aman. Gitu. Aman dari lesan kita, aman dari tangan kita, aman dari tutur kata kita, gitu. Nah, maka ketika kita mengaku orang beriman, nomor satu tugas kita adalah mengamankan. Jangan sampai ngaku wong iman, tapi gak iso ngaman nih wong liyo. Gitu. Jelas tugasnya wong iman, mengamankan. Orang kalau mengamankan orang, hidupnya pasti aman, pasti nyaman. Tapi kalau orang itu nggak bisa mengamankan orang lain, maka hidupnya pasti akan terancam. Gitu? Sampan rasani wong pasti akan terancam. Gitu? Sampan menyakiti orang, pasti hidupnya nggak akan aman, pasti akan terancam. Mencuri, korupsi, apa mereka hidupnya aman? Nggak akan aman, pasti terancam. Diuber-uber KPK, gitu. Diuber-uber jaksa, gitu. Jadi yang pertama, kedua al-Islam, jenengan tasih agami Islam, weh.
jenengan masih beragama Islam, itu tandanya masih mendapatkan anugerahnya Allah, masih mendapatkan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor siji iman, nomor loro Islam. Gitu. Orang Islam itu namanya Muslim. Tugasnya orang Muslim niku aslama yuslimu islaman. Tugasnya menyelamatkan, nyelametne koncone, nyelametne tonggone, nyelametne dulure, nyelametne wong liya. Kalau kita mengaku orang Islam, maka kita harus bisa menyelamatkan, menjamin keselamatan untuk orang lain. Gitu. Adanya Iwamid on air, maka tetangganya selamat, teman-temannya selamat, sedulure ya selamat. Jangan sampai kita mengaku orang Islam, tapi kita nggak bisa menyelamatkan, tapi malah bisa membuat orang lain celaka. Na'udzubillah bin dalik. Jadi nomor loro Islam, nomor telu Al-Quran. Insya Allah panjenengan semuanya punya, gitu. Meskipun toh tiap hari nggak dibaca, insya Allah sedoyo niku kagungan Al-Quran, gitu. Insya Allah Yang dibaca. kita jadikan pedoman dan panutan dalam kehidupan kita. Al-Quran ini penyempurna dari kitab-kitab Allah yang telah diturunkan sebelumnya Taurat, Zabur, Injil, baru Al-Quran. Nah, mukjizat Al-Quran ini tidak akan berakhir sepanjang masa. Maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika dikasih mukjizat Al-Quran, lo kenapa enggak sehebat mukjizatnya Nabi Musa, tongkat yang bisa membelah laut? Kenapa enggak sehebat mukjizatnya Nabi Sulaiman? Kenapa enggak sehebat mukjizatnya Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang? Ternyata mukjizat sebelum Kanjeng Nabi Muhammad niku limited edition, edisinya sudah habis, edisinya terbatas. Tongkatnya Nabi Musa kapan hebatnya? Ketika di zaman Nabi Musa, maka kalau tongkat Nabi Musa sekarang masih ada dipegang Bu Isna Hidayati, terus gak ono kasihate. Nggih mboten? Cincin Nabi Sulaiman kapan hebat? Di masa Nabi Sulaiman. Kalau sekarang Imam on Air punya cincinnya Nabi Sulaiman, gak akan ada kehebatannya. Karena apa? Karena yang memberikan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya enggak? Nah, maka kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Qur'an. Gitu? Yang ini unlimited edition, enggak akan ada batasannya. Al-Qur'an itu sampai dari dulu sampai nanti akhir zaman itu tetap berlaku, tetap ampuh, tetap khasiat. Ngoten nggih, meskipun Kanjeng Nabi pun boten wonten, ngoten lho nggih. Meskipun Kanjeng Nabi Muhammad sampun sedo, tapi Al-Qur'an tetap berguna sepanjang masa. Sahabat-sahabatku, kita beruntung oleh Allah Subhanahu wa taala dikaruniakan Al-Qur'an. Kita baca, dengan membacanya akan menumpuk kebaikan kepada kita, mengamalkannya dalam kehidupannya untuk keselamatan kita dunia sampai akhirat. Ketiga, anugerahnya Allah niku napa? Muhammadur Rasulullah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi jenengan duwe nabi kok Kanjeng Nabi Muhammad niku luar biasa, Bu. Aman. Zaman dahulu itu umat kalau berdosa diazab sanalika, Bu. Enggak nunggu nanti. Begitu salah langsung turun musibah, salah langsung turun bencana, dosa langsung disiksa. Umat Kanjeng Nabi niku aman. Salah setiap hari dibiarkan oleh Allah, ditunggu sampai dia mau bertaubat. Gitu. Enggak ngibadah, diperintah Gusti Allah gak manut dinteni. Ya anak napa wong tuane gak gelem salat, apa ngerti besok anake lo gelem salat. Dinteni kali Gusti Allah, ternyata anake gak salat pisan, ditunggu muga-muga putune besok gelem salat. Dinteni sampai putu Gusti Allah niku yang mboten bosen, dintenilah anake putu buyute muga-muga gelem salat. Dinteni sampai besok dina kiamat. Nggih, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dipun utus kali Gusti Allah minangka dados rahmat, kawelasan
nggene sedaya alam semesta niki. Makane kula panjenengan sedaya syukur kagungan panutan ingkang asma Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Kanjeng Nabi nek dawuh man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku maka dia akan berhak bersamaiku kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Modal cinta, Bu. Enggak modal duit. Zaman pokoknya seneng Kanjeng Nabi. Nah, niku benjing dijamin saged sareng kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan swarga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ingkang nomor 4 di antara anugerah dan kasih sayangnya Allah adalah al-ihsan. Kita dikaruniakan bisa berbuat kebaikan. Dalu niki awake dhewe mlumpuk teng Imamin on air ini semata-mata karena berkepengin berbuat baik. Nggih mboten? Ana sing niate Allah mboten enten. Ada yang punya niat jahat enggak ada. Semua yang hadir malam hari ini kepengin ngapii wong liya, ngapii koncone, ngapii majelis taklime, ngapii calon kandidate dan lain sebagainya. Orang bisa berbuat ihsan ini kalau enggak ada anugerahnya Allah, kasih sayangnya Allah mboten saged. Mboten saged. Kenapa demikian? Karena banyak sekali orang-orang yang niat baik malam hari ini tapi tidak keturutan. Ono sing alasane repot, ono sing alasane awake kesel, ono sing alasane gak ono waktu dan lain sebagainya. Lan jenengan ditakdiri Gusti Allah dipilihnya saged kempal teng Imamin on air, kempal silaturahim. Ini adalah anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian at-taufik. Di antara anugerahnya Allah, kasih sayang Gusti Allah sing dipun paringaken dumateng jenengan awake dhewe kabeh punika pitulungane Gusti Allah. Dalam hadis qudsi Gusti Allah dawuhne kullukum dhallun illa man hadaituhu. Kullukum arun illa man kasaituhu. Gitu. Semua manusia itu pada dasarnya tersesat kecuali orang-orang yang aku kasih hidayah. Menungsa iku asline sesat kabeh, Bu. Ana wong sing gak sesat. Niku mergo entuk hidayah Gusti Allah, mendapatkan petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Anda yang hadir di malam hari ini itu bukan karena apa-apa, tapi karena hidayahnya Allah. Nek mboten pinaringan hidayah Gusti Allah kabeh niku tersesat jalan. Kullukum dhalun illa man hadaituhu. Kullukum arun illa man kasaituhu dan lain sebagainya. Semua manusia itu telanjang kecuali Allah yang mengenakan pakaian kepada manusia tersebut. Alhamdulillah, pomo enggak berpakaian yo isin akhirnya ditutup aurate. Nggih mboten berpakaian. Lho wong sadar nutup aurat ini nek mboten hidayah Gusti Allah napa enten? Mboten saged, Bu. Mas yo duit akeh yo tuku klambi yo kurang bahan. Nggih mboten. Tuku rok yo cuma separuh, kadang sepertiga, malah kadang seperempat. Nggih mboten. Lho niku kan mergo kalih Gusti Allah mboten dipun paringi rahmat, dipun paringi anugerah sehingga bisa menutup aurat kaya jenengan. Makanya alhamdulillah malam hari ini diberikan taufik pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka orang yang telah sampai sejauh ini masih beriman, masih beragama Islam, masih punya Al-Quran, masih umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, masih mendapatkan taufik, masih bisa berbuat kebaikan dan lain sebagainya, maka semuanya ini anugerahnya Allah, kasih sayangnya Allah. Nek ngono iki diperintah kon seneng. Zaman iman seneng mboten? Kudune seneng beragama Islam kudu bunga, ora ana wong Islam kok susah. Gitu. Anda bisa baca Quran harus seneng. Ojo senenge nek nyekel duit akeh tok wae. Diperintah seneng niku nek entuk fadhole Gusti Allah, entuk kasih sayang Gusti Allah. Anugerahnya Allah, kasih sayangnya Allah itu iman, Islam, Quran, Kanjeng Nabi Muhammad, ihsan, taufik. Oke. Kalau itu ada dalam diri kita, kita wajib berbahagia. Fal yafrahu.
Kenapa Allah memerintahkan kita untuk berbahagia? Sebab biasanya niku wong susah meskipun masih beriman, ya wis Islam, dah baca Quran, yo ngaku mate Kanjeng Nabi, yo iso nglakoni ibadah, yo entuk pitulungan Gusti Allah tapi sik tetep susah. Mila diperintahne fal yafrahu kon seneng. Makane jenengan tak perintahno Iwamit on air, pokoknya jenengan cek duwe iman, cek agamane Islam, cek iso maca Quran, cek duwe Kanjeng Nabi Muhammad, gitu. Masih mendapatkan hidayah taufik dari Allah, masih bisa berbuat baik, berbahagia, berbahagialah. Wong saiki kan susah niku mergo perkara donya to, Bu. Enggak duwe duit, susah. Kan donya neh, gitu. Kalau kita melihat 5 yang menjadi itu kan akhirat semuanya. Nah, 5 itu nggak akan pernah menyusahkan kita, justru akan bahagia kalau punya 5 hal tadi: iman, Islam, Quran, Muhammad, taufik. Ya, punya itu maka akan bahagia. Ya, kalau ada orang yang itu karena mungkin masih kepengen yang lain, dan itu pasti urusan dunia. Maka dunia itu pasti menyusahkan, Bu. Nah, akhirat itu pasti menggembirakan, pasti nyenengno akhirat niku. Susahno kan perkara dunia, gak duwe duit susah, gitu. Gak punya pengaruh susah, gak punya pangkat jabatan susah, gitu. Kalau akhirat itu menyenangkan semua. Coba sama lihat, wong ngaji seneng badan, seneng. Wong ngaji susah, muka mikir dunia, ya. Wong ibadah seneng tuh, ya pasti seneng orang ibadah. Orang ibadah susah, lo pikirannya gak akhirat ibadah ini, pikirannya selain akhirat. Tapi hampir aku ibadah iso dihormati wong, akhirnya gak dihormati wong, susah kan? Susah. Maka sekali lagi mudah-mudahan kita pandai mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Ingat, semakin kita mengenal nikmat, maka kita semakin menyayangi nikmat itu. Orang yang sayang nikmat Allah pasti dia akan mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sayang sehatnya, maka dia pasti akan mensyukuri nikmat sehatnya. Orang kalau sayang sempatnya, di tengah kesibukannya panjenengan, dia pasti akan syukur dengan kesempatannya. Alhamdulillah, teman-temanku yang lain mau ngaji nggak bisa, saya diberikan kesempatan bisa ngaji. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaping kalih sholawat salam, nggih. Mudah-mudahan dipun aturne dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering saya matur, sering saya berpesan kepada teman-temanku semuanya bahwasanya kita ini hidup karena kemuliaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu, seandainya nanti kita masuk surga, maka itu surganya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenengan sakniki saged maem, saged minum, gitu. Bisa menikmati dunia dan fasilitasnya. Niku donyane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku panganane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku inumane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah menciptakan alam semesta ini semata-mata karena kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Muhammad, seandainya bukan karena kemuliaanmu, aku tidak akan menciptakan alam semesta. Kalau bukan karena kemuliaan Muhammad, aku nggak menciptakan orang Iwamit on air. Tadi orang Iwamit urip nih mergo mulyane Kanjeng Nabi. Jenengan urip ning dhuwur donya niki donyane Kanjeng Nabi Muhammad. Jenengan maem teng dhuwur bumi niki sing jenengan maem rezekine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah menciptakan semuanya ini dipersiapkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boten keranten jenengan. Gitu. Ono Gusti Allah ngendika, kalau tidak karena Iwamit on air, aku nggak akan menciptakan alam semesta. Ono, nggak ada toh. Yang ada tidak karena kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad, aku nggak akan menciptakan orang Iwamit on air. Milo Iwamit on air, jenengan urip sakniki niku mergo jasane, mergo mulyane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita harus menumbuhkan rasa mahabbah. Paling tidak kita ini punya hutang budi oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke.
Bikaulina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, mudah-mudahan menjadi sababiyah wasilah perantara kula panjenengan sedaya pikantuk rahmat kawelasanipun Allah, ugi pikantuk syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pada kesempatan malam hari ini derek dawuhipun Muqasimul Auqat kula dipun pasrahi mauidhatul hasanah sekaligus doa gitu untuk melengkapi agenda acara pemilihan umum di kesempatan malam hari ini. Ini Bu Witiari calon nomor 10. Yang nomor 1 sampai 9 sinten mawon kula mboten ngertos. Alah sing penting muga-muga sing nyalon dadi ketuane Imamin on Air muga-muga pikantuk hidayahipun Gusti Allah Ta'ala, dipun paringi kesabaran, keikhlasan, ketulusan, gitu, bisa mengemban tugas dan amanahnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. 10 Dulur-dulur kelompok, kula sedaya. Niki yang terakhir. Oke. Oh niki yang terakhir, kula bagian intip berarti niki. Terakhir angka kaca, Intip Pak. Intip itu biasanya kari pahite, Bu. Tapi jenengan tetap doyan to mongke. Pahit tapi gurih ya, Pak. Dipun suguhi intip kan kari pahite niki. Pahit tapi Dipun dongakne gurih. mawon nggih mugi-mugi sedaya ingkang dados kandidat calon ketua dan juga pengurus Imamin on Air dipun paringi sehat zahir batin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan bisa mengemban amanah, bisa mengemban tugasnya sampai selesai, ya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zaman jahiliyah niku zaman peradaban yang sangat rusak. Kalau jenengan ngaji kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah sing tau melu, maka perempuan itu mislal mata, seperti harta benda. Harta benda itu bisa diperjualbelikan. Maka perempuan zaman jahiliyah itu didol payu, Bu. Gitu. Orang berjudi uangnya habis, maka istrinya yang dijual untuk dijadi taruhan. Orang menikah zaman jahiliyah niku ngawur, Bu. Kalau sekarang kalau belum ada akun nikah, maka dia nggak akan pernah berani menyentuh calon istrinya. Zaman jahiliyah itu sebelum akun nikah disuruh nyentuh semuanya, Bu. Disuruh ngumpuli. Kalau nanti jadi hamil, maka nanti dilihat anaknya mirip siapa. Kalau mirip si A berarti yang berhak menikahi kamu. Kalau mirip si B berarti yang berhak menikahi kamu. Ini zaman jahiliyah. Anak perempuan kalau hidup, kalau lahir langsung dikubur, langsung dibunuh. Karena orang jahiliyah itu kalau punya anak perempuan dianggap aib atau tercela. Itu zaman jahiliyah. Peradaban yang sangat rusak. Sak rusak-rusak niku sik tetep rusak wong jahiliyah. Tapi datangnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh, sebagai seorang figur pemimpin yang sangat luar biasa. Akhirnya zaman jahiliyah yang sangat rusak berubah, berputar 180 derajat menjadi zaman peradaban Islamiyah. Mila dipun ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun riwayataken Abu Nuaim lan tahlikar ra'iyah ingkana zalimatan musiatan. Tidak akan pernah rusak rakyat niku ingkana zalimatan musiatan, meskipun rakyatnya niku kelakuannya yo elek. Meskipun rakyatnya zalim, maka rakyat ini nggak akan pernah rusak idza kanat ing dalam ari kalane ono opo alwulatu hadiyatan mahdiyatan, bila mana pemimpinnya itu orang yang bisa memberikan petunjuk dan orang yang mendapatkan petunjuk. Betul? Jadi lantahlikar ra'iyah, peradaban manusia nggak akan rusak meskipun menungso niku kelakuannya ya kaya assalamualaikum, asalkan pemimpinnya itu pemimpin yang hebat, pemimpinnya itu menjadi hidayah petunjuk untuk rakyatnya. Contoh zaman jahiliyah, kurang rusak nopo wong jahiliyah niku, Bu. Kelakuannya kaya assalamualaikum kabeh to wong jahiliyah niku. Kados ngoten to nggih. Tapi hadirnya pemimpin yang sangat luar biasa Kanjeng Nabi Muhammad
peradaban jahiliyah menjadi peradaban Islamiyah. Jangankan menyentuh perempuan, Bu. Mau menyentuh harus berani bayar mahar. Gitu? Mau menyentuh perempuan maka dia harus mengikrarkan akdun nikah. Harus ada wali, harus ada saksinya. Gak oleh sembarangan demok wong wadon saurunge halal. Niku zaman Islamiyah, nggak seperti zaman jahiliyah. Apa sebabnya? Karena ada seorang pemimpin hebat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, walakin tahlikur ra'yah, rakyat ini akan rusak. Ingkanat hadiatan mahdiyatan, meskipun rakyat ngaji kabeh, meskipun rakyat ya untuk pitutuh kabeh, idza kanat alwulatu zalimatan musiatan. Dawuh Kanjeng Nabi, rakyat niku kapan apik kaya wong imamit, nek pemimpine niku zalim, pemimpine niku kelakuane ala, maka rusaklah peradaban manusia. Berarti penentu sebuah peradaban itu di tangan seorang pemimpin. Terbukti zaman jahiliyah yang sangat rusak di tangan Rasulullah berubah menjadi peradaban Islamiyah. Sehebat apapun rakyat, sepinter, sebaik apapun rakyat, nek pemimpinnya mboten sae niku nggih rakyate bakal rusak. Nauzubillah min dzalik. Maka mudah-mudahan siapapun calon-calon pemimpin kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi petunjuk untuk rakyatnya. Allahumma amin. Ibu Itiari, muga-muga dadi hidayah menjadi petunjuk untuk Iwamit on Air dan bisa menunjukkan Iwamit on Air. Allahumma amin ya rabbal alamin. Niku dadi kuncine Iwamit on Air engko iso dadi apik, iso kompak, semangat, istiqomah, gumantung pemimpine, bergantung ketuane. Zaman jahiliyah iso dadi apik, dadi Islamiyah, gumantung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula pemimpin iki aja nyalahno rakyat. Zaman saiki ana pemimpin nyalahno rakyat. Ono ketua nyalahno jamaah. Lah ini kan mboten pas. Gitu, pemimpin itu harus menjadi petunjuk, harus bisa menunjukkan jalan yang baik, bukan malah menyalahkan yang dipimpin. Saya kan aneh loh, Bu. Rakyat disalah-salahno. Lho, kudune sing salahkan pemimpine ngoten lho, ngoten. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi buat panjenengan semuanya yang mencalonkan diri menjadi seorang ketua pemimpin di Majelis Taklim Iwamit on Air, yang pertama derek dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku kenapa menjadi pemimpin yang hebat? Peradaban jahiliyah yang rusak seperti itu bisa menjadi peradaban Islamiyah. Kuncinya namung sawan. Kanjeng Nabi punya sifat napa? Sidik, tabligh, amanah, katonah. Ketua Iwamit on Air kalau punya 4 sikap niki tak jamin wis to. Sukses dari pemimpin lu. Kanjeng Nabi jadi pemimpin zaman jahiliyah ngantek berubah zaman jahiliyah menjadi Islamiyah ya gara-gara 4 tadi. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik, Kanjeng Nabi niku memimpin dengan kesungguhan, dengan ketulusan. Gitu. Dengan ketulusan, dengan kesungguhan, dengan penuh tanggung jawab. Pemimpin nggih kedah ngoten niku. Mila tinggal-tinggalne kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang pemimpin, setiap kita adalah pemimpin dan pemimpin itu pasti akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpin. Makanya pertama harus punya ketulusan, kudu sidik, mimpin kok ora tulus, mimpin kepengin dihormati rakyate, mimpin kepengin dapat sanjungan, memimpin kepengin nyaloni RT, nyaloni lurah. Lah ini kan salah. Harus dengan ketulusan, kepentingannya hanya satu, yaitu kepentingan rakyat. Mimpin kok kepentingannya kepengin dadi lurah, dadi camat, dadi presiden. Ini kan salah sejak awal. Sudah salah sejak awal. Nyapa yu dadi
Jadi ketua majelis taklim besok mulai harus nyalon jadi lurah, Pak. Nyalon jadi bu camat atau bu lurah. Itu kan sudah salah sejak awal. Orang mimpin itu harus punya ketulusan. Artinya niatnya mimpin karena kepentingan rakyatnya, bukan kepentingan dirinya sendiri. Oke. Kedua, amanah. Amanah. Jadi wong jadi pemimpin itu harus bisa dipercaya. Gak oleh ngapusi, mboten pareng ke goroh. Istilah wong Jawa, pemimpin niku kudu manunggal dadi siji antarane ati, lati karo pikirane. Atine kudu padha karo napa? Lambene, lambene. Gunemane kudu padha karo pikirane. Telu niku kok saged manunggal top. Ya, ojo ngaji pemimpin atine karo omongane wis gak padha, karo pikirane ya wis beda pisan. Ngoten lho nggih. Dadi kudu amanah, harus bisa dipercaya, tidak boleh berbohong. Mboten bareng ngapusi, kecuali terhadap hal-hal yang memang diperbolehkan dalam agama Islam. Ono to Bu ngapusi diperbolehkan? Ono ngapusi niku oleh, gitu. Ono wong musuhan sampean ngapusi, gitu. Mbak Yu, awakmu mung dirasani tanggamu lho. Wonge karo awakmu gak seneng. Mosok aku mung cetukan lho, dhek malah guyang-guyu, senyum. Enggak lah, padahal gak pernah ketemu. Padahal nek ketemu ya merengut wae, ngono ya. Nah, ini kan ketika seseorang dalam kondisi tertentu, tapi pada umumnya seorang pemimpin harus amanah, harus jujur, harus bisa dipercaya, tabligh, menyampaikan. Tidak boleh seorang pemimpin ini menyendat apapun yang harusnya disampaikan kepada rakyatnya. Ono pemimpin gitu untuk sumbangan ke negara diwehno rakyat kudu niku dintet dipotong 50%, nggak diberikan semuanya. Oh ini damel admin Mbak Yu, ini damel sumbangan, ini damel apa bantuan dan lain sebagainya, nggak diberikan kepada rakyatnya. Jadi tabligh niku menyampaikan balighu anni walau ayah, sampaikan dari Allah gitu, meskipun satu ayat. Pemimpin tugasnya menyampaikan gitu, menyampaikan kepada rakyatnya, menyampaikan kepada jamaahnya gitu. Maka seorang pemimpin harus interaktif kepada yang dipimpin gitu. Oh ini Wamit sedang butuh ini, gimana Mbak Yu, baiknya seperti apa? Dirembuk sarang dimusyawarah bareng-bareng, jangan diputuskan sendiri, dipikir sendiri, ya sudah jalankan sendiri. Nanti akan capek sendiri. Kemudian yang berikutnya, sidik, amanah, tabligh, fatona, harus punya kecerdasan dalam berpikir, alias seorang pemimpin ini tidak boleh bodoh Bu. Wong bodoh nek jadi pemimpin boten pareng. Nggak boleh orang bodoh itu jadi pemimpin. Loh kan Nabi Muhammad SAW itu orang yang cerdas. Kecerdasan Rasulullah SAW sampai-sampai para sahabatnya, gitu, sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW niki heran kali Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Contoh ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW berdakwah di Taif, dimusuhi orang Taif, dilempari batu, dilukai dan lain sebagainya. Pinter Kanjeng Nabi Bu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kanjeng Nabi pikirannya itu cerdas. Kalau orang Taif nanti saya musuhi balik, kalau orang Taif saya lukai, kalau dia saya celakai, gitu, maka otomatis dakwah hikmah yang diamanahkan Allah kepada saya nggak akan bisa berjalan. Tapi seandainya orang Taif nggak tak musuhi, tapi diapii kali Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka dakwah bil hikmahnya akan berjalan.
Terbukti nopo? Karena banyak para sahabat yang dulu kafir, yang dulu musuhi Kanjeng Nabi, itu dengan kerelaan hati, dengan sukarela ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mereka meyakini, mengakui Kanjeng Nabi itu punya akhlak yang mulia. Loh, kita ini kadang orang yang dekat dengan kita nggak mengakui kalau kita ini akhlaknya mulia. Loh, Kanjeng Nabi bukannya orang dekatnya, musuh-musuhnya mengakui kalau Kanjeng Nabi Muhammad itu akhlaknya mulio, sehingga mereka tanpa terpaksa, nggak usah dipaksa, merelakan diri untuk mengikrarkan kalimat syahadat untuk masuk Islam, mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wong delok Kanjeng Nabi niku sudah sadar diri. Nggak usah diceramai, nggak usah pakai dalil sahih dan tidak sahih. Gitu. Pokoknya ngerti Kanjeng Nabi niku langsung sadar diri, wah Kanjeng Nabi ternyata akhlaknya mulia. Oh berarti bener agama Islam, melu agama Islam. Cerdas mboten Kanjeng? Cerdas. Coba orang Imamit on air baru dikomentari di Facebook. Wow, itu sudah marahnya 7 turunan. Wah, ini komentarnya menyinggung saya ini. Ya enggak, menjatuhkan martabat saya. Baru dikomentari udah kayak gitu. Apakah itu sosok seorang pemimpin yang bagus? Bukan. Pemimpin yang baik, dia pasti akan bisa mengubah sebuah keburukan menjadi sebuah kebaikan. Sehingga orang yang memusuhinya tidak punya alasan untuk memusuhi dia. Tapi wong niku musuhi Kanjeng Nabi niku kangelan, Bu. Kangelan. Dari segi mana saya harus memusuhi Kanjeng Nabi? Wong Kanjeng Nabi niku akhlake mulya, enggak pernah bendu, enggak pernah marah, enggak pernah dendam, enggak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Iya nek musuhi. Betul? Maka tugas kita sebagai pemimpin adalah bagaimana agar orang lain enggak bisa memusuhi kita. Bukan bagaimana agar orang lain apa? Tidak memusuhi kita. Ngoten to? Pengen gak dimusuhi wong gampang, diancam ae, dibayari, disuap, disogok, duit kan aman gitu. Tapi kita coba berpikir bagaimana orang itu nggak bisa memusuhi kita. Gitu. Ben gak dimusuhi wong piye? Yen wong liya gak iso musuhi dhewe, jangan pernah kita mengikrarkan pemusuhan dengan orang lain. Wong iku iso musuhi mergo awake dhewe niku ya siap untuk menjadi musuh. Wong awake dhewe kok siap dadi musuh niku sing musuhi akeh, Bu. Maka orang itu kalau diajak bermusuhan ndak mau, gitu, maka dia nggak bisa dimusuhi. Dadi wong niku wong sing gak iso dimusuhi wong. Gitu. Kuwi wis angel. Lho Kanjeng Nabi dimusuhi gak iso, Bu. Dari segi mana mau dimusuhi? Wong beliau itu orang yang badlul ma'ruf, menyerahkan kebaikan kepada semuanya. Sehingga orang kenal Kanjeng Nabi niku Kanjeng Nabi ki wong apik. Gitu, gak tahu ngelek-ngelek wong, gak tahu fitnah wong, gak tahu dendam karo wong liya. Senantiasa berbuat baik kepada siapapun. Maka orang lain kenal Kanjeng Nabi niku kenal apike, Bu. Gitu. Maka tugas kita bagaimana agar orang itu kenal kita karena kebaikan kita, bukan orang itu mengenal kita karena keburukan kita. Kenal Mbak Yu karo Imamit on air, kenal. Oh, Imamit on air biasanya ngerasanya aku neng dinding kono. Berarti orang kenal Anda karena keburukan Anda. Na'udzubillah min dzalik. Usahakan orang kenal kita karena kebaikan kita. Kenal Imamit on air Mbak Yu. Oh, kenal Imamit on air wongnya apik, santun, sabar, gak tahu muringan, gak tahu ngamuan, gak tahu dendam. Gitu, apik karo sak podo-podo. Nah, maka orang lain akan kenal kita karena kebaikan kita. Wong sing model ngoten niku Bu dimusuhi mboten saged, Bu. Wangel dimusuhi. Piye nek musuhi mboten saged. Maka sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, monggo sidik, amanah, tabligh, fatonah. 4 sifatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa membentuk karakter Kanjeng Nabi Muhammad menjadi seorang pemimpin handal yang bisa merubah peradaban jahiliyah yang rusak menuju peradaban Islamiyah yang mulia. Maka Anda ketika menjadi seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang seperti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khiyaru a'immatikum. Gitu, pemimpin-pemimpin pilihan kamu semuanya adalah alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Pengen jadi pemimpin pilihan, pengen jadi ketua Iwamid on Air sing terpilih atau yang menjadi pilihan, menjadi idola, syaratnya siji. Termasuk alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Pemimpin-pemimpin yang terpilih, yang pilihan adalah orang-orang yang mencintai kamu, gitu, dan kamu mencintainya. Bu Witiari, kok jenengan seneng Iwamid on Air dan Iwamid on Air seneng panjenengan, maka Anda adalah sosok pemimpin pilihan. Zaman mboten nyogok to nggih. Nggih, gak ono sogokane duit to niki. Willy gak Boten basis to nggih. sogokan apa? Gak sogok-sogokan. Sapa jare gak sogok-sogokan iki. Jadi khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Pemimpin pilihan adalah pemimpin yang mencintai kamu dan kamu semua mencintainya. Insyaallah Iwamid on Air mencintai Bu Witiari nggih. Bu Witiari juga mencintai Iwamid on Air nggih. Mencintai. Itu tandane pemimpin pilihan. Kedua, wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim. Pemimpin pilihan ciri yang kedua adalah orang yang senantiasa mendoakan kamu dan orang lain juga mendoakan kalian. Jadi Iwamid on Air yang ndongakne Bu Witiari. Bu Witiari yang ndongakne wong Iwamid on Air. Dan iku tandane pemimpin pilihan didongakno rakyate ya gelem ndongakno rakyate. Gelem ndongakno majelise ya didongakno majelise, niku pemimpin pilihan. Dua saja, pokoknya pemimpin yang terpilih di antara kita adalah dia yang mencintaimu dan kamu mencintainya. Pemimpin yang terbaik adalah dia yang mendoakan kamu dan kamu semua juga mendoakannya. Sebaliknya wasyiror wa imadikum, buruk-buruknya pemimpin di antara kamu adalah alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum. Pemimpin sing paling elek niku pemimpin sing gak seneng karo sampean, sampean juga gak seneng karo pimpinane sampean. Gitu. Bu Witiari kok jenengan mboten remen karo Iwamid on Air dan orang Iwamid on Air gak seneng karo panjenengan, berarti Anda seorang pemimpin yang tidak baik. Pemimpin sing mboten sae niku pemimpin sing gak dicintai rakyate. Pemimpin sing mboten sae niku pemimpin sing dibenci rakyatnya dan dia juga membenci rakyatnya. Yang kedua, pemimpin yang terburuk adalah watal anunahum alladzina tal'anunahum wa yal'anunakum. Pemimpin-pemimpin yang melaknat rakyatnya dan rakyatnya juga melaknat pemimpinnya. Gitu. Makanya jeneng gak usah melu-melu ngolo-ngolo pemimpin Bu nggih. Ngelek-ngelek Pak Jokowi, ngelek-ngelek Pak Prabowo, jangan seperti itu. Tidak diperbolehkan sebab dengan digane Kanjeng Nabi apa al-aud al-aswad mu'allaqah amamal babil imam, kayu yang warnanya hitam yang tergantung di depan pintunya seorang pemimpin itu khairun min sab'ina qason, itu jauh lebih bagus daripada 70 orang yang tukang cerita. Ono ngarep lawang tulisane Ketua Iwamid on Air. Ono kayu dicantolne ngarep lawange Bu Witiari, tulisane Ketua Iwamid on Air. Kayu sing dicantolne teng ngarep lawange Bu Witiari niku luwih apik timbang 70 wong sing tukang ngarang cerita. Ya toh, isone muk komentar tok, isone muk napa? Ya wis ngowahi komentar tok. Banyak kan orang yang sekarang seperti itu. Oh, kalau komentar di media itu, waduh, kayak hebat-hebat sendiri. Gitu? Kalau komentar, waduh, menjelekkan pemimpin sana, pemimpin sini. Padahal dia tidak lebih bagus daripada nama yang digantungkan di depan pintunya seorang pemimpin. Maka jenengan calon pemimpin Ketua Iwamid on Air, kalau ada orang yang komentar panjenengan, ngomentari panjenengan sebanyak apapun, maka dia tidak lebih baik daripada nama Anda yang digantungkan di depan pintu.
gitu. Nah, maka kita semuanya harus berhati-hati, ya, usahakan kita bisa mendapatkan pemimpin yang terbaik di antara kula panjenengan sedoyo. Carane ben entuk pemimpin sing apik pripun? Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi dawuhipun Allah ya. Dawuhipun Gusti Allah wonten setunggalipun hadis qudsi, man asoni idza asoni man ya'rifuni. Apabila ada orang yang kenal dengan Allah tapi maksiat kepada Allah, maka janji Gusti Allah salatu ila man lam ya'rifuni. Aku akan menanamkan pemimpin kepada orang-orang tersebut, pemimpin yang tidak kenal dengan aku sama sekali. No rakyat wis ngaku agamane Islam, duwe majelis taklim, cek gelem maksiat ning Gusti Allah, maka Allah akan menanamkan kepadanya pemimpin-pemimpin yang enggak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Iwabit on air diparingi pemimpin contohnya kayak Bu Witiari, gitu. Yang ingkang sae, gitu. Maka muga-muga panjenengan ini termasuk wong sing taat kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalau Iwamit Onet bukan orang yang taat kepada Allah, mesti kali Gusti Allah digolekne pemimpin yo gak kenal Gusti Allah. Naudzubillah min balik. Maka kalau Anda kepingin pemimpin yang terbaik di antara kita, jadilah kita orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Penjelas nggih, pemimpin terbaik di antara kita adalah dia yang mencintai rakyatnya dan dicintai rakyatnya. Pemimpin yang terbaik di antara kita adalah dia yang mendoakan rakyatnya dan didoakan oleh rakyat banyak. Sebaliknya pemimpin yang buruk adalah pemimpin yang membenci rakyatnya dan dibenci rakyatnya. Pemimpin yang paling buruk adalah pemimpin yang melaknat rakyatnya dan dilaknat oleh rakyatnya. Sahabat-sahabat, utamanya kepada Ibu Witiari yang mencalonkan diri menjadi Ketua Majelis Taklim Iwamit on Air. Ya, derek dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad saking Abdurrahman bin Samurah. Beliau ngendika bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Abdurrahman bin Samurah, la tas'al al-imarah fa innaka in u'tiyataha ngan mas'alatin wukilat ilaiha, gitu. Wa in u'tiyataha ngan ghairi mas'alatin u'inta alaiha. Kalau seseorang itu ketika jadi pemimpin dengan meminta, Iwamit on air diwehi sangu 1000 kabeh. Mbak Yu tak wehi sangu yo, engko milih aku nek calon pemimpin nek pemilihan umum. Oh nggih siap. Akhirnya Bu Witiari nyangoni sampean 1000 MP sakeh lho ya. Nyapa njaluk ben dadi ketua. Orang yang meminta menjadi pemimpin seperti itu, gitu, maka dia pasti akan sengsara, gitu. Tapi sebaliknya ketika dia menjadi pemimpin tidak meminta, gitu, ya gak ngewehi duit, gitu, ya juga ono serangan fajar, gitu. Akhirnya dia terpilih menjadi seorang pemimpin, maka u'inta alaiha, dia akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak orang-orang yang ketika kampanye nyogok sana nyogok sini, KPU-ne sinten iki? KPU-ne disogok, gitu, ketuane Iwami disogok. KPU-ne Bu Suci apa? Nggih, KPU-ne Bu Suci, no, Bu Suci yang aku ben dadi ketua ya tak sogok wis 10.000 NT. Gitu. Nah, orang yang model kayak gitu, maka dia pasti akan diterlantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek gak meminta wis pokoknya nyalon gitu, dipilih ya alhamdulillah, ora kepilih ya wis muga-muga iso dadi jamaah sing apik. Akhirnya dipilih tanpa harus nyogok sana nyogok sini, gitu. Nyangoni mriki gitu. Maka kalau dia terpilih, maka inta aliyah, dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mula Bu Witiari nek kepengin dadi ketuane Iwami ditulungi Gusti Allah, jangan meminta menjadi ketua. Tapi kalau terpilih jangan menolaknya, karena itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal
Ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, muga-muga keluarga Iwamid On Air dalam rangka menyelenggarakan pemilihan umum ini diberikan keberkahan oleh Allah, dipun paringi lancar urusane, muga-muga calon-calon ketuanya diberikan amanah, kejujuran, ketulusan dalam membimbing Iwamid On Air menuju yang lebih baik lagi. Allahumma amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. Kanten alamin. bisa sampun wis dalu, kalau nyuwun punten ingkang kuwatah, sedaya lepat, sedaya napa kekhilafan saking makaliyah, akhwaliyah Allah nggih nderek agunging punten ingkang sak kathah-kathahipun. Dipun dongane sareng-sareng Sami-sami ya, muga-muga Pak. sedaya saged lancar, kita bisa mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Amin. mudah-mudahan Iwamid On Air senantiasa tetap jaya untuk selama-lamanya. Allahumma Amin. amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi umasidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il mihan wal ihani wal ahwali wal baliyat wa tusallimuna biha min jami'il fitani wal asqami wal afati wal ahad wa tutahhiruna biha min jami'il uyubi wa sayyi'at wa taghfiru lana biha jami'al dhunub wa tamhu biha anna jami'al khati'at wa taghfir lana biha jami'a ma natlubuhu minal hajat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha as-ghayat min jami'il khairati bil hayati wa ba'dal mamat wa barik wa sallim alaihi adada ma fi ilmika wa salatan da'imatan bidawami mulkik. Allahumma rabbana ya Allah sahil umurana Iwamid On Air hasil maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma rabbana jma' Iwamid On Air jam'an marhuma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cekal semanten sedaya lepat nyuwun pangapunten wa akhiranallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.